Satu lagi tenaga kerja Indonesia meninggal di perantauan. Sini. Terus ini setrikaan, ini semua setrika. Jenazah Adelina Sau, TKI yang tewas di Malaysia tiba di rumah duka di desa. Perkenalkan, nama saya Gebri Sylvia Mailani Daulay dengan NIM 111906554. Dari kasus dengan judul 25 tahun putus komunikasi, Zubaida terima jenazah ibunya dari Malaysia. Jumlah tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri dari tahun ke tahun itu semakin banyak. Namun sayangnya keberadaan mereka di sana nampaknya tidak terlalu diperhatikan oleh pihak yang berwenang. Banyak dari mereka mengalami kekerasan, dan rendahnya perlindungan yang diberikan kepada mereka membuat kekerasan yang dialami dapat terjadi atau dialami berulang-ulang bahkan terhadap TKW yang sama. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dialami oleh TKW atau korban kekerasan secara kognitif adalah: yang pertama, teringat perlakuan kasar majikan; yang kedua, sering berpikir takut meninggal; yang ketiga, sulit berkonsentrasi sewaktu bekerja; yang keempat, mudah lupa dan bingung; dan yang ada secara afektif itu yang curiga terhadap teman sekerja, cemas dan takut membuat kesalahan, sedih dan ketakutan jika teringat, cemas dan curiga terhadap orang lain yang baru dikenal. Kemudian ada secara konatif, yaitu gagap jika ditanya, menangis dan mengalami kesulitan tidur jika pada malam hari, sering melamun jika teringat, dan jika teringat mengeluarkan air mata tanpa disadari, dan tidak berani bergaul seperti sebelum mengalami kekerasan. Itu adalah beberapa dampak psikologis yang dialami oleh TKW atau korban kekerasan secara kognitif. Baik, perkenalkan, nama saya Dian Retna Putri dengan NIM 111906556. Kasus selanjutnya yang akan kami bahas dengan judul 25 tahun putus komunikasi, Zubaida terima jenazah ibunda dari Malaysia. Zubaida, 41 tahun yang tinggal di Desa Watukebo, Kecamatan Wongsoreji, Kabupaten Banyuwangi, menceritakan ibunya yang diberangkatkan bekerja di Malaysia oleh seorang sponsor saat dirinya masih SMP. Ibunya membawa nomor telepon tetangga agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga. Dan tidak disangka sponsor yang membawanya itu meminta dan membuang nomor telepon itu, kemudian menguasai gaji ibunya hingga 10 tahun lamanya. Dan menipu ibunya dengan mengatakan bahwa gajinya telah dikirim kepada keluarganya yang ternyata tidak pernah dikirim dan berlangsung hingga 15 tahun. Dia sempat berkomunikasi dengan ibunya melalui panggilan video, namun dilarang bicara, dan itu menjadi kesempatan pertama dan terakhirnya dapat berkomunikasi dengan anak dan cucunya. Dalam kasus tersebut, tidak ada keadilan sedikit pun yang diterima oleh ibu dari Zubaida. Mulai dari tidak menerima gaji sepeser pun, ditipu, dilarang menemui keluarga dan menghubungi keluarganya, disiksa, dan lain sebagainya. Jumlah tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri dari tahun ke tahun semakin banyak. Dengan kasus tersebut dapat membuat dampak atau resiko, salah satunya yaitu dari sisi psikologi. Namun sayangnya keberadaan mereka di sana nampaknya tidak terlalu diperhatikan oleh pihak yang berwenang. Rendahnya perlindungan yang diberikan kepada mereka membuat kekerasan dan ketidakadilan yang dialami terjadi atau dialami berulang-ulang bahkan terhadap TKW yang sama. Menurut saya, Tegar Gahatama Rastanti melihat dengan adanya kasus penyiksaan TKI di negeri jiran ini yang terus berulang, tentu timbul rasa tidak aman para TKI yang akan mencari nafkah dengan merantau ke negeri orang. Hal ini tentu menjadi tanda tanya mengapa kasus penyiksaan TKI di Malaysia terus terjadi. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MII menunjukkan Malaysia menjadi negara nomor 1 yang sering mendapat laporan dari buruh migran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Laporannya terkait dengan persoalan upah tak dibayar, pemalsuan dokumen, perdagangan orang, ingin dipulangkan, pelecehan seksual, hingga tindak kekerasan dari majikan. Masalah tenaga kerja asal Indonesia, khususnya TKI ilegal, telah sejak lama menjadi ganjalan dalam hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah pemasok tenaga kerja, baik legal maupun ilegal, paling banyak
ke Malaysia yang rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik atau pembantu rumah tangga. Banyaknya kejadian penganiayaan, pelecehan seksual, hingga tidak dibayarkannya gaji oleh majikan merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh para TKI ilegal di Malaysia. Dan jika masalah ini diperkarakan secara hukum, maka para TKI akan terbentuk status mereka yang ilegal. Tenaga kerja ilegal yang selama ini banyak di posisi sebagai tenaga kerja yang informal, di mana bekerja tanpa membutuhkan keahlian, dan bagian informal ini sangat mudah untuk dimasuki oleh perseorangan seperti calo. Jadi, karena dilihat dari fakta tersebut, maka pemerintah selanjutnya membuat kebijakan untuk menangani semakin banyaknya TKI ilegal terkhusus dalam bidang informal. Dalam dunia human research, khususnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja, tidak hanya meluluskan calon pekerja yang punya keterampilan atau kemampuan. Yang utama adalah mempertemukan kandidat pekerja dengan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan pekerja. Seperti kutipan "the right people on the right job", orang yang benar pada posisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan job required dapat menimbulkan masalah, apalagi orang salah pada posisi yang salah akan menimbulkan problem. Saran yang dapat kelompok kami berikan untuk persoalan kasus TKI di negara Malaysia ini, 1. Melakukan pengetatan bagi pelayanan penempatan TKI dengan melakukan tindak silang dengan aparat daerah asal tenaga kerja untuk biodata diri calon TKI. Yang kedua, penyempurnaan kebijakan penempatan dan pelindungan TKI seperti penanganan TKI bermasalah, fasilitas operasional dan penyelesaian masalah TKI, dan pemberian advokasi dan perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas atase ketenagakerjaan di negara-negara penempatan. Lalu yang terakhir, verifikasi dan perbaiki seleksi terhadap seluruh PPTKIS atau perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta di dalam negeri dan agen-agen penempatan di luar Menurut negeri. saya, Niasi Duyanti Agustina, dari kasus TKI ilegal di Malaysia yang tak digaji dan disiksa majikan tersebut, resiko sosial yang timbul adalah karena pendidikan seorang pegawai imigran Indonesia itu rendah dan tidak mempunyai keahlian atau skill. Akibatnya orang tersebut tidak mempunyai posisi tawar atau bargaining position dalam mencari pekerjaan dan hanya dapat menjadi ART atau asisten rumah tangga di negara orang dengan sistem yang tidak prosedural, yaitu melalui jalur ilegal. Maka majikannya pun tidak menghargai keberadaannya dan dia tidak dapat lapor ke agensi resmi yang bisa menuntut majikan tersebut atas perlakuannya. Inti pada kasus ini adalah orang harus mempunyai pendidikan atau keahlian yang mumpuni untuk mendapat pekerjaan yang layak. Menurut saya, Imelda Gabriela dengan NIM 1190638 yang meninjau dari aspek pemasaran, bisa dipastikan bahwa negara-negara yang melakukan kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI akan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia di kemudian hari karena citra buruk yang telah ditampilkan dan juga pengalaman-pengalaman buruk yang sudah tersebar luas di mana-mana. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan para TKI atau tenaga kerja Indonesia yang sudah mempunyai pengalaman di negara-negara tersebut juga akan melakukan strateginya, yakni free marketing. Free marketing yang biasa digunakan adalah review dan juga word of mouth. Word of mouth atau mulut ke mulut ini sangat bisa memengaruhi orang dan
Apabila ada salah satu TKI yang menceritakan pengalaman buruknya bekerja di suatu negara, maka ia akan menceritakan kepada siapapun yang ia temui dan akhirnya cerita ini tersebar luas dan mempengaruhi orang-orang untuk tidak bekerja di negara yang bersangkutan. Lalu pengaruh review, seperti halnya review yang ada di e-commerce. Hal ini juga akan dilakukan oleh para TKI yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di negara yang melakukan kekerasan, sehingga orang ini akan mereview seperti itu ya, tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh para majikan di negara yang bersangkutan, sehingga ini akan memengaruhi orang untuk mengurungkan niatnya bekerja di negara yang bersangkutan.